Halo teman-teman, balik lagi dengan Coding Masay YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman ambil ketika lulus nanti dari perkuliahan di jurusan informatika. Oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Oke, nah, anak informatika bisa jadi apa? Mungkin judul ini nantinya akan memberi gambaran kepada teman-teman sekalian yang mungkin sekarang teman-teman tuh masih pada bingung nih. Aduh, kira-kira nanti kalau saya lulus dari jurusan informatika tuh saya bisa jadi apa ya? Pekerjaan apa yang kira-kira cocok nantinya ya buat saya isi nanti di pekerjaannya. Nah, itu nanti akan kita bahas sama-sama di video kali ini. Next. Ada fakta menarik juga nih teman-teman, ternyata sarjana yang lulus di jurusan informatika itu tidak semua menjadi programmer nih. Nah, menurut Coding Masay, kenapa sedikit banget sarjana TI Indonesia yang jadi programmer? Kemungkinan karena memang perminatan yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Lalu, apa yang membuat lulusan IT di Indonesia tidak semua menjadi programmer? Nah, di sini admin dari Coding Masay mengambil 3 alasan utama. Nah, 3 alasan utama ini juga Coding Masay ambil dari kuesioner yang sudah disebar juga di teman-teman yang pernah berkuliah di jurusan informatika atau sekarang juga masih berkuliah di informatika tentunya. Nah, alasan pertama atau fakta pertama yang kita dapat dari kuesioner yang sudah di-share tadi itu informatika ternyata bukan pilihan utama teman-teman. Nah, kan pasti agak aneh ya, kenapa malah informatika itu bukan menjadi pilihan utama. Nah, hasil penelusuran dari Coding Masay, ternyata informatika itu berada di opsi nomor 3 ketika calon mahasiswa mengambil jurusan di perguruan tinggi yang sedang diincarnya. Nah, dan ternyata di informatika ini malah yang lolos ketimbang dari pilihan nomor 1 dan nomor 2 dari calon mahasiswa tersebut. Itu ternyata yang sering terjadi. Nah, lalu ada alasan kedua atau fakta kedua, ternyata mereka menganggap pemrograman atau programmer, menjadi programmer itu ternyata sangat susah teman-teman. Nah, susahnya di mana? Karena mereka merasa untuk menjadi programmer itu harus pintar matematika, harus mengerti algoritma pemrograman, dan juga dasar-dasar pemrograman yang harus dipelajarin dan cukup banyak. Nah, padahal sebenarnya kalau kita memiliki minat dan kita ingin bisa maju di informatika atau mempelajari pemrograman, sebenarnya susah ini bisa kita lawan teman-teman. Nah, lalu ada alasan ketiga atau fakta ketiga, ternyata berkat dari bukan pilihan utama dan juga dia merasa susah untuk menjadi anak informatika atau menjadi programmer. Nah, akhirnya ada perasaan, wah kayaknya saya salah jurusan nih. Nah, ini yang masuk di alasan ketiga nih teman-teman. Terus gimana nih Coding Masay untuk mengatasi ini? Tenang, nanti kita akan bahas di video kali ini. Kita next dulu ya. Nah, ternyata tidak semua lulusan IT wajib menjadi programmer. Aneh kan? Nah, tahan bentar. Jadi jadi di sini nanti akan Coding Masay jelasin kenapa tidak semua lulusan IT itu wajib menjadi programmer. Nah, karena fakta menariknya, sebenarnya di dunia pekerjaan, semua pekerjaan yang memiliki dasar informatika tidak semua menjadi programmer. Karena banyak banget bidang-bidang yang bisa teman-teman isi nantinya. Oke, kita langsung dulu. Lanjut ke slide. Nah, ini yang tadi Coding Masay bahas buat teman-teman. Karena ada juga bidang pekerjaan yang disediakan lulusan IT dan tidak melulu menjadi programmer aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa gagal atau salah jurusan atau susah banget belajar pemrograman, mungkin jangan sampai menimbun perasaan benci soal informatika, soal programmer. Coba diasah lagi kemampuannya, karena di video kali ini Coding Masay akan memperkenalkan beberapa pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan yang bisa teman-teman ambil dan itu sama sekali tidak membutuhkan ilmu pemrograman. Walaupun
teman-teman bukan berarti tidak sama sekali belajar pemrograman ya, karena kalau di kampus kan pasti belajar tuh dasar-dasarnya. Nah tapi nantinya di pekerjaan yang nanti bakal dibahas sama Coding Mase itu rata-rata tidak harus memiliki ilmu pemrograman. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah di sini ada UI UX designer. Nah jadi UI UX itu adalah user interface atau user experience designer. Nah jika teman-teman berminat dan ingin join menjadi UI UX designer, teman-teman di sini cukup memiliki pengetahuan untuk beberapa aplikasi ini. Jadi di sini admin sudah mencoba research dan mendapatkan beberapa aplikasi yang familiar dan juga bakal digunain ketika menjadi UI UX designer. Nah, di sini ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, ada Sketch, Adobe XD, ada Zeppelin, dan juga ada Figma. Nah ini sebenarnya apa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Adobe XD ini gunanya sama untuk desain. Nah yang membedakan adalah Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop itu lebih ke mendesain sebuah grafis. Nah sedangkan Adobe XD ini teman-teman bisa gunakan untuk mendesain layout dari tampilan aplikasi, atau kita istilahnya itu wireframing lah kalau misalnya di dunia UI UX. Jadi teman-teman bisa merancang tampilan yang teman-teman inginkan di Adobe XD. Nah ada kesamaan juga nih teman-teman, Adobe XD juga ini memiliki fungsi yang sama dengan Sketch. Nah bedanya apa? Kalau Sketch ini lebih diperuntukkan untuk macOS user. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan MacBook, cocok banget nih kalau teman-teman install aplikasi namanya Sketch. Nah tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin Windows user, nggak masalah. Sekalipun teman-teman tidak bisa menginstal Sketch, ada opsinya untuk menginstal XD, karena XD ini juga fungsinya sama untuk layout atau wireframing sebuah tampilan dari desain aplikasi. Oke, kita lanjut di Zeppelin dan Figma. Kurang lebih Zeppelin dan Figma itu adalah sebuah media kolaborasi antara UX designer, UI UX designer, dan engineer. Terutama yang sempat kita bahas di video pertama itu adalah front end. Nah, jadi sebenarnya Zeppelin dan Figma ini adalah tempat kolaborasi antara UI UX dan front end nih teman-teman. Jadi kalau bisa kita simpulkan, beberapa desain yang kita kerjakan di XD dan di Sketch nantinya bakal kita upload di Zeppelin atau kita upload di Figma, dan nantinya bakal bisa dicek desainnya oleh front end agar nantinya tuh tampilan yang sudah dibuat akan ditransformasikan dalam bentuk kode. Nah sebenarnya gunanya Zeppelin dan Figma itu buat itu teman-teman. Sekalipun Figma juga bisa kita gunakan juga ternyata untuk wireframing dan layouting, karena Figma dan Zeppelin memiliki aplikasi berbasis web dan juga berbasis apps. Jadi mereka memiliki aplikasi natif desktopnya dan juga aplikasi webnya seperti itu. Nah jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang ternyata berminat nih ketika melihat Coding Mase menjelaskan tentang UI UX designer, teman-teman bisa nih mulai belajar dari sekarang, memahami dan mempelajari cara menggunakan tools-tools ini. Karena nantinya kalau teman-teman ingin menjadi UI UX designer ketika nanti lulus kerja, atau mungkin ada side job, atau mungkin menerima proyekan dan menjadi UI UX, skills dan kemampuan teman-teman ketika sudah bisa menggunakan tools ini bisa benar-benar dihargai di dunia pekerjaan teman-teman. Oke, kita lanjut ya di pekerjaan selanjutnya. Nah, tadi UI UX designer, sekarang kita pindah ke UX researcher. Nah, sebenarnya UX researcher apa sih? Nah, kalau tadi itu UI UX designer itu berhubungan langsung dengan front end, karena desainnya mereka nanti bakal diadopsi dan implementasi kodenya oleh front end. Sekarang UX researcher ini adalah tim research dari tampilan yang nantinya akan dibuatkan oleh tim UI UX designer. Nah, jadi kalau misalnya Coding Mase gambarkan proses terjadinya suatu aplikasi itu berawal dari UX researcher. Nanti UX researcher ini tugasnya buat merencanakan kira-kira tampilan yang sesuai buat target pengguna itu seperti ini.
Nah setelah itu nantinya bakal disesuaikan nih, kira-kira fitur ini yang cocok, fitur A, fitur B, fitur C, tolong buatkan fitur ini. Nah karena UX researcher itu nanti membutuhkan si desainer, nantinya desain yang sudah mereka skemakan itu, yang sudah mereka buat gambaran kasarnya akan dibawa ke UI UX designer untuk nantinya dibuat tampilannya dan juga dibuat wireframingnya agar nantinya bisa dilihat sama tim front end dan tim yang berkontribusi nantinya di project itu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terus apa sih tugasnya UX researcher? Yaitu tadi mereka meresearch tampilan apa yang cocok untuk produknya mereka. Kira-kira apa aja yang harus kita implementasi, warnanya, target umurnya, karena aplikasi itu nanti sangat menentukan teman-teman apakah cocok buat digunakan untuk kaula muda atau mungkin untuk orang-orang lanjut usia. Nah itu sangat penting. Oleh karena itu UX researcher itu salah satu divisi yang memang betul-betul menghandle segala macam urusan seperti itu. Dan yang menariknya teman-teman, Coding Mase coba menyimpulkan nih beberapa aplikasi yang kurang lebih sering digunakan oleh UX researcher dalam bekerja. Nah, di sini ada Excel, ada Microsoft PowerPoint, ada Sketch lagi, ada Google Analytics, ada Trello, ada InVision, dan juga Hotjar. Nah, ini gunanya apa aja sih? Kayak kita bahas satu-satu ya. Mungkin teman-teman sudah pada familiar lah ya dengan Excel dan PowerPoint. Yang tugasnya buat Excel itu memang untuk membuat laporan-laporan sederhana, sheet, dan juga si PowerPoint juga untuk membuat presentasi. Karena UX researcher itu sering banget melakukan presentasi terhadap fitur-fitur apa yang sudah mereka pikirkan dan mereka rancangkan ke tim-tim yang terkait dari project tersebut. Nah, selanjutnya ada Sketch. Sketch ini gunanya buat si UX researcher semisal sedang melakukan presentasi dan tiba-tiba ada updatean mendadak, itu tim UX researcher juga bisa langsung menghandle-nya lewat Sketch. Karena sebenarnya desain yang dibuat sama UI UX designer itu bakal diberikan juga ke UX researcher, karena bisa jadi ada improvement yang mendadak pada saat rapat, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada Google Analytics. Nah, Google Analytics ini salah satu platform dari Google yang canggih banget. Nah, jadi Google Analytics ini sebenarnya sebuah aplikasi atau platform yang bisa memanajemen website teman-teman sekalian. Jadi segala macam data kuantitatif dihandle di Google Analytics. Semisal jumlah viewer, berapa banyak yang membuka website kita, durasi dia berapa lama buka website kita, itu semua tersimpan di Google Analytics. Karena nantinya dari data-data yang didapatkan dari Google Analytics bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan research selanjutnya di fitur selanjutnya yang akan dipikirkan sama divisi UX researcher ini teman-teman. Nah, kenapa itu harus selalu dilakukan? Agar selalu menjaga performa dari aplikasi yang sedang dibangun atau mungkin sedang berjalan. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini ada Trello nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar Trello itu sebenarnya aplikasi sederhana untuk manajemen task teman-teman. Karena beberapa task yang dikerjakan sama UX researcher bakal didokumentasikan di Trello. Kenapa? Karena nanti di Trello itu tracking untuk setiap task itu sangat mudah teman-teman. Apakah task ini sudah done atau lagi in progress atau memang lagi ada bugs, itu semua bakal bisa di tracking di Trello. Dan itu sangat mudah, tidak makan waktu, dan itu sangat membuat proses development juga pasti makin cepat teman-teman. Oke, kita lanjut di InVision. Nah, InVision itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya InVision itu adalah platform untuk wireframing juga. Nah, InVision ini adalah platform yang cocok nih buat teman-teman si UX researcher ini. Oke, sekarang kita ke Hotjar nih. Nah, Hotjar ini salah satu platform juga yang bisa merekam aktivitas di website kita juga. Jadi, aplikasi untuk memanajemen heat map dari website kita. Event klik, event search, event scroll, itu semua tuh bisa di-handle di Hotjar. Karena itu sangat penting buat data-data di UX researcher itu teman-teman. Apakah fitur ini ternyata banyak diklik oleh user? Apakah fitur ini sering banget dibuka sama user? Karena itu menjadi bahan untuk improvement di tahap selanjutnya. Dan ini sangat penting banget teman-teman buat tim dari UX researcher. Nah, sebenarnya masih banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang digunakan sama tim UX researcher. Cuman kali ini Coding Mase coba menyimpulkan. Tapi di sini Coding Mase coba
Tapi di sini Coding Mase coba mengambil beberapa nih dan paling sering digunakan oleh tim-tim dari UX researcher ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas nih UI UX designer, UX researcher, sekarang adalah product manager. Oke, jadi kalau misalnya Coding Mase mau mencoba menjelaskan, product manager itu sebenarnya salah satu divisi banyak diimplementasi di perusahaan startup. Karena memang product manager ini memiliki culture-nya sangat cocok sekali teman-teman buat si product manager ini bisa berkembang di startup. Nah, jadi sebenarnya product manager ini bertugas untuk menghandle aplikasi yang ada di suatu perusahaan startup tersebut, entah aplikasi internal maupun eksternal teman-teman. Nah, mereka juga salah satu orang yang harus memiliki pengetahuan lebih soal produk tersebut. Karena nantinya product manager ini bakal banyak berkolaborasi dengan tim-tim lain untuk mendesain produk yang sesuai buat perusahaan tersebut. Nah, product manager juga selain memiliki kemampuan untuk menggunakan tools-tools ini, product manager juga harus memiliki kemampuan untuk memanajemen tim teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas juga nih tools-tools yang bakal digunakan oleh product manager. Kurang lebih ini teman-teman yang dipakai oleh tim dari product manager. Ada Excel, ada PowerPoint, sudah jelas juga tadi sudah dijelaskan, ada Trello juga. Nah, dan juga di sini ada Jira Software dan Quip nih. Nah, Jira Software itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya Jira Software itu adalah aplikasi dari Atlassian. Nah, Atlassian kalau teman-teman tahu itu sebenarnya banyak mengeluarkan produk seperti Bitbucket untuk repository coding. Nah, dan juga ada namanya Jira. Nah, Jira ini sebenarnya hampir mirip kayak Trello, software untuk manajemen task, manajemen kerjaan. Nah, cuman di Jira ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan seorang product manager untuk memanajemen tugas atau task teman-teman. Karena di Jira Software ini teman-teman, product manager bisa mengimplementasi beberapa metodologi dalam pengembangan aplikasi. Contohnya Kanban ataupun Scrum. Lalu di sini ada Quip teman-teman. Nah, Quip itu apa sih? Nah, Quip itu kurang lebih hampir sama seperti Google Docs. Nah, jadi tugasnya itu sebenarnya untuk mendokumentasikan setiap produk yang bakal dikerjakan atau bakal dihandle oleh product manager, entah itu produk yang sudah existing maupun produk yang sedang in progress. Nah, beberapa catatan-catatan PRD kebanyakan bakal di-report di Quip teman-teman oleh product manager. Nah, dan juga terkadang pembagian tim untuk produk yang bakal dihandle juga sering banget product manager itu menggunakan Quip untuk menulis reportnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik menjadi product manager, mulai dari sekarang nih diasah kemampuan memanajemen timnya. Banyak-banyak belajar berorganisasi, banyak-banyak belajar ngobrol, speak up di depan, dan banyak-banyak juga belajar untuk melakukan problem solving. Itu sangat membantu teman-teman buat menjadi product manager. Terlepas dari itu, teman-teman juga harus memiliki pengetahuan terkait informatika dan teknologi. Makanya kenapa Coding Mase itu menjelaskan kalau informatika itu sebenarnya banyak divisi-divisi yang bisa diambil, bukan hanya programmer doang. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Apakah cuma 3 bidang dari pekerjaan yang bakal dibahas sama Coding Mase pada video kali ini? Tenang, walaupun di video kali ini kita cuma membahas 3, tapi kita akan membahas lagi di video selanjutnya. So, buat teman-teman sekalian yang masih penasaran apa-apa saja pekerjaan di bidang informatika yang bisa teman-teman dapatkan tanpa harus memiliki kemampuan programming, selalu nonton YouTube channel Coding Mase. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang ingin melakukan request terhadap pembelajaran apa aja yang ingin dibahas oleh Coding Mase, jangan lupa tulis komentarnya di bawah. Di description juga Coding Mase sudah menyiapkan Google Form di mana teman-teman bisa melakukan request untuk pembelajaran yang nantinya akan dibuatkan videonya oleh Coding Mase. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.